Banyak orang bilang, kenapa waktu kemarin ketat-ketatnya lagi tinggi-tingginya penerbangan boleh antigen? Kalau seandainya PCR itu diberlakukan dan harga PCR sama dengan antigen, saya rasa tidak keberatan. PCR test dibutuhkan untuk terbang naik pesawat. What a sucks day. Itulah kata-kata yang mungkin Anda dengar. Polemik terjadi, semuanya teriak, dan bahkan saya ngelihat banyak insan penerbangan yang sudah mulai pasang status kayak begini. Sudah cukup pengorbanan, penderitaan kami dan seterusnya, kami harus kehilangan haknya. Mari kita bahas sekarang. Apakah ini kebijakan bodoh atau kebijakan brilian? Saya ada sedikit masukan buat pemerintah, tentunya saya juga ada sedikit masukan buat Anda yang merasa terzolimi dengan kebijakan ini. Mari kita lihat dari sisi yang lebih fair, dari sisi sebagai seorang insan warga negara yang ingin COVID-19 di negaranya bebas. Kita masih ingat kenangan keluarga dekat kita, teman kita, keluarga yang benar-benar hidup sehari-hari dengan kita. Mereka harus meninggal karena COVID. Mereka harus meninggal karena tidak mendapatkan penanganan karena rumah sakit overload di mana-mana. Mungkin Anda sudah lupa bahwa itu kejadian yang sangat menyakitkan ketika second outbreak besar-besaran yang ada di Indonesia. Nah, kali ini pemerintah memberlakukan PCR. Banyak orang bilang, kenapa waktu kemarin ketat-ketatnya lagi tinggi-tingginya penerbangan boleh antigen? Tapi kenapa sekarang justru ketika angka daripada COVID itu turun harus PCR? It's kind of weird, right? Ini sebagian orang, dan ini ada benarnya. Tetapi mari kita lihat begini. Terutama buat insan penerbangan yang merasa dirinya mungkin lebih spesial daripada orang-orang lain dan merasa berhak menyatakan bahwa kami ini sangat menderita. Wait a second. Kalau kita bandingkan, Anda hanya sebagian kecil daripada seluruh lapisan masyarakat yang ketika PPKM, tokonya harus ditutup, mall harus ditutup. Mungkin Anda lupa, berapa bulan asosiasi mall dan retail mengalami bleeding karena dipaksa harus tutup. Apakah mereka teriak bahwa mereka terzolimi, sudah cukup pengorbanan kami, tidak buka mall, dan seterusnya. Seluruh mall di Indonesia, kalau Anda hitung dengan toko-toko yang ada di dalamnya, itu bleedingnya berapa banyak? Dibandingkan teman-teman dari insan penerbangan, bukan berarti Anda tidak berhak untuk teriak, tetapi wait a second, kita berpikir. Ketika PPKM terjadi pada saat itu, toko-toko dipaksa tutup yang di mall-mall. Dan saya memang melihat bahwa mereka memberikan sebuah masukan kepada pemerintah bahwa, come on, mall harus cepat dibuka, kalau enggak kita runtuh dan seterusnya. Ini beritanya. Banyak yang teriak. Tapi dengan adanya pengetatan seperti itu, akhirnya menjadi lebih baik. Dan saya melihat bahwa pemerintah ini menggunakan konsep balancing. Ketika yang ada di darat diperketat habis-habisan, yang di udara agak diperlonggar pada saat itu. Coba Anda bayangkan, kalau yang di darat, mall-mall sudah ditutup, kemudian yang travel juga di-ban, apa jadinya negara ini? Kita mesti berpikir menjadi seorang pemerintah yang memperhatikan lapisan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya kepentingan individu. Mungkin hari ini Anda teriak tentang penerbangan dibikin PCR, karena Anda mewakili satu individu. Tetapi kalau saya sebagai pemerintah, saya harus memikirkan seluruh lapisan masyarakat. Nah, pada saat itu, mall-mall ditutup dan semua orang terpaksa harus berada di rumah. Second lockdown itu menyakitkan. Sampai pada akhirnya sekarang udah dibuka. Bagaimana dengan bioskop? Saya rasa bioskop lebih hancur daripada penerbangan. Penerbangan Anda masih bisa terbang pada saat itu dengan antigen. Mungkin sekarang pun masih bisa terbang dan PCR. Bioskop waktu itu ditutup habis. Anda bisa bayangkan bagaimana royalti yang dia harus beli, film dan seterusnya. Semua mengalami kerugian. Karena ini memang adalah pandemi, tidak ada yang lepas daripada kerugian. Jadi, menurut saya, kalau kita katakan bahwa hanya insan penerbangan yang saat ini hanya dikasih PCR, lalu kemudian merasa bahwa dirinya sudah lelah dan hancur berantakan, I don't think so, guys. Karena hampir semua elemen masyarakat seperti itu. Yang kedua, coba Anda bayangkan, pemerintah saat ini sudah mencabut social distancing. Oke? Artinya, pada saat kita naik pesawat bisa diisi full load. Dan saya baru baca berita bahwa anak-anak sudah diperbolehkan tanpa harus mengurat surat izin kerja dan seterusnya terbang dengan pesawat. Coba deh Anda bayangkan. Anda ketemu dengan teman-teman Anda ke wedding ceremony, bawa anak-anak, apa yang Anda lakukan biasanya? Anda akan melakukan PCR. Kenapa? Takut ketularan. Nah, sekarang full load capacity.
218 orang misalnya full on board di 737-900 ER atau di 737-800 mungkin 180, di Airbus 180, sebelahan dengan sempit-sempitan. Lalu anak Anda duduk di sebelah orang yang kemudian hanya antigen. Guys, saya alumni COVID. 4 kali saya di antigen negatif. Begitu saya di PCR menjadi positif. Virusnya ini sangat pintar. Bagaimana kalau anak Anda terserang dan turun dari pesawat, 3 hari kemudian simptomnya keluar, 1 minggu kemudian meninggal. Apakah masih Anda ingin protes tentang PCR? Ingat, ketika pemerintah memberlakukan rambu-rambu tentang social distancing di dalam pesawat, kita jujur-jujuran aja. Berapa banyak airline yang melanggar, diisi full, sampai saya pernah berantem. Saya punya luggage diharuskan untuk turunin dari pesawat. Kenapa? Karena barangnya nggak cukup. Saya nggak sebut nama airline-nya. Bagasi head track-nya nggak cukup. Loh, kok bisa nggak cukup? Saya bilang. Ya Pak, maaf penumpang kami penuh. Nggak ada social distancing. Tidak ada Pak, mohon maaf. Wow. Jadi kalau Anda melihat dari satu sisi ini, pelanggaran demi pelanggaran pada saat COVID sedang gila-gilanya dan saat social distancing di pesawat dilakukan, kemana Anda? Ketika Anda melanggar, apakah pemerintah mengambil tindakan tegas setiap harinya memberikan hukuman? Saya waktu itu melihat ada beberapa razia dan ada yang ketangkap gitu, ibaratnya didenda airline-nya ya, kalau saya nggak salah. Tapi saya tidak melihat bahwa pemerintah secara mati-matian melarang social distancing. Nah, itu merupakan satu kelonggaran bagi saya. Nah, sekarang harus melakukan PCR. Apakah itu hal yang menyenangkan? Tidak. Terus terang, saya kalau mau traveling, saya harus colok hidung saya plus tenggorokan saya. I hate it so much. To be honest with you. Saya merasakan penderitaan kalian. Saya merasakan komplain kalian dan saya juga tidak suka. Tetapi kalau saya pikir-pikir lagi, sekarang kalau pesawatnya diisi full load dan kemudian yang isi dari satu pesawat itu kita tidak tahu mereka ini habis demo di mana, habis kumpul di mana, lalu kemudian kerumunan walaupun di dalam pesawat ada HEPA filter, lalu saya ketularan, bagaimana? Lalu kita harus bicara, seberapa besar sih potensi kita tertular COVID di dalam pesawat? Transmisi COVID itu gimana? Saya melakukan research. Setidaknya ada 20 research jurnal ilmiah yang akhirnya kesimpulannya adalah, satu, untuk long haul flight. 10 jam ke atas, mungkin juga 6 jam, 7 jam, 8 jam. Pada saat orang itu makan, pada saat orang itu buka masker di dalam pesawat, secara ilmiah terbukti bahwa transmisi COVID itu real dan bisa menular. Tetapi untuk short to medium flight, resiko penularnya low, ya. Jadi ini kabar baiknya. Kita tahu berdasarkan data long haul flight, mungkin dengan data ini pemerintah bisa lebih fleksibel. Jadi untuk penerbangan di bawah 2 jam antigen, mungkin penerbangan di atas 2 jam PCR, itu mungkin bisa ditweak seperti itu berdasarkan report atau jurnal ilmiah yang sudah ada. Tetapi secara keseluruhan, saya pribadi, saya tetap mendukung program pemerintah untuk melakukan PCR pada penerbangan. Regardless apapun alasannya, safety is number one, karena sekarang sudah boleh full capacity dan anak-anak sudah boleh masuk. Kalau ini tidak dijaga dengan PCR, percayalah Indonesia akan kemungkinan outbreak lagi. Lalu ada yang komen, kenapa moda transportasi lain tidak? Nah, disinilah pemerintah saya memiliki saran. Menegakkan sebuah aturan itu perlu 3 hal. 1, common sense. 2, konsistensi. Yang ketiga adalah penyampaian kepada publik. Kalau Anda membuat sebuah aturan tidak memiliki common sense, terlebih tidak memiliki konsistensi dan ketegasan, ini akan menjadi blunder. Karena terus terang, pemerintah sudah melakukan pengajian dengan baik, sudah melakukan keputusan dengan baik, tetapi seringkali ragu dan takut atas pressure daripada pihak-pihak lain. You are the government. You have rights untuk memberikan sebuah aturan. Apabila Anda memberikan sebuah aturan tetapi goyang dan tidak memiliki konsistensi, ini akan menjadi serangan balik. Apabila Anda merasa bahwa pesawat harus dilakukan seperti itu, maka kereta api juga wajib harus PCR. Karena pada saat penumpang berada di dalam satu ruangan, dalam jam 10 jam ke atas nih katakan, dan COVID itu bisa menyebar melalui aerosol yang ada di udara, maka transmisi COVID itu sangat tinggi resikonya berdasarkan paper, berdasarkan jurnal ilmiah. Artinya, saya percaya bahwa kereta api, kapal laut memiliki kesempatan kerumunan di dalam satu mode transportasi lebih lama dari pesawat. Nah, di sini yang saya bilang, kalau konsistensi itu dilakukan, demi mencegah COVID, maka pesawat, kereta api, kapal laut, semua harus PCR, saya rasa tidak ada yang keberatan. Dan kemudian, common sense-nya itu juga harus kita pakai. Sekarang kita bicara yang common sense. Kita harus berpikir, kalau seandainya PCR itu diberlakukan dan harga PCR sama dengan antigen, saya rasa tidak keberatan. Nah, ini juga buat insan penerbangan.
yang sedang berpolemik. Poinnya bukan di PCR, poinnya adalah di harga menurut saya. Jadi kalau sekarang pemerintah memberlakukan aturan, ya sudah PCR harga harus sama dengan antigen. Kita tekan mafia-mafia yang diduga ikut bermain di dalam mendapatkan keuntungan melalui PCR misalnya. Nah, ini akan menjadi sebuah logik atau common sense untuk masyarakat. Semua masyarakat pun akan dengan happy, dan colok aja hidung sama tenggorokan, nggak apa-apa. Yang penting gue bayar 200.000. Sama persis seperti antigen. I don't think it's a problem. Jadi menurut saya, common sense harus diberlakukan, konsistensi harus diberlakukan, dan yang ketiga, penyampaian kepada publik harus jelas dan harus humanis. Ini yang menurut saya pemerintah harus improve, karena saya sebagai warga negara, saya cinta kepada negara Indonesia, saya ingin negara ini bebas COVID, tetapi masyarakatnya juga tidak memiliki rasa kedengkian atau kepahitan kepada pemerintah, perlu diadakan dialog. Ya, semoga Pak Jokowi mendengar dan juga Menteri Budi Karya melihat sudut pandang ini. Saya sebagai warga negara, sebagai pelaku usaha, saya juga seorang traveler, mungkin juga Bang Sandi dari Kementerian Pariwisata bisa mengkaji ulang. Ingat pesan saya 3, common sense, konsistensi, dan komunikasi kepada publik. Diharapkan Indonesia bebas COVID dan insan penerbangan juga bisa lebih fair dan objektif di dalam bersuara. Karena bagi saya sekali lagi, it's not about PCR atau antigen. It's about the value atau harga daripada PCR atau antigen. Jadi kalau bisa, samakan aja semuanya, 100.000, 200.000, equal, dan diusahakan untuk hasil yang bisa lebih cepat. I don't think that will be a problem. Dan pesan saya yang terakhir sekali lagi buat semuanya, kita dukung pemerintah karena ini adalah hal yang baik, dan teman-teman penerbangan sudah boleh mengisi pesawatnya dengan full, sudah boleh bawa anak-anaknya, dikasih kelonggaran. Mari kita jaga, jangan sampai ada outbreak yang ketiga, karena ingat, kapasitas daripada rumah sakit tidak akan cukup menampung Anda, saya, dan saudara-saudara kita apabila terjadi lagi kejadian yang seperti kemarin. Salam sehat, dan mari kita dukung Indonesia bebas dari COVID-19.